Faslun sholatul khawfi utawi sholat khauf, takut sebab berperang. Wassolatul khawfi, adapun sholat khauf utawi sholat khauf, ala salasati adrubin iku ono telu bentuk. Ada 3 cara. Ahaduha, adapun yang pertama utawi sing kang kawitan, ayakuna itu ketika ada al-aduwu. Al-aduwu yaitu siapa itu musuh. Yang pertama, fi ghairin jihatil kiblati, itu di selain arah kiblat. Fayufarriquhum, maka membagi mereka al-imamu, siapa itu imam atau pemimpin, firqataini, pada 2 bagian. Firqatan tafifu, bagian yang pertama, takifu, berdiri siapa bagian, fi wajhil aduwi, mengarah kepada arah musuh. Wa fariqatan, dan bagian yang lainnya, khalfahu, yaitu membelakangi musuh. Fayusalli, maka sholat siapa itu imam, fil firqatin, dengan 2 bagian. Allati, yang khalfahu, di belakang musuh, rakaatan, pada 1 rakaat, summa, kemudian tatimmu, menyempurnakan siapa mereka, li nafsiha, sendirian. Watamdi, dan pergi siapa kelompok, ila wajil aduwi, ke arah musuh, fatati, dan datang ta'ifatun, siapa bagian, al-ukhra, yang lain, fayusalli, maka sholat siapa imam. Jadi di sini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, ketika ada musuh, satunya diharapkan menghadap musuh, jadi dibagi menjadi 2 shaf. Shaf pertama menghadap musuh, shaf kedua menghadap kiblat. Itu ketika musuhnya berbelakangan ke arah kiblat. Kalau seandainya musuhnya di arah kiblat, maka tetap kalau musuhnya di arah kiblat, yang belakang sholat, yang depan membawa pistol atau senjata. Ketika mulai ruku atau sujud, maka yang depan siap siaga. Ketika sudah berdiri, maka ganti yang depan, tetap berdiri. Paham? Kalau seandainya musuhnya berlawanan daripada arah kiblat, maka yang pertama harus menghadap musuh, shaf yang kedua menghadap kiblat. Paham? Itu. Paham? Nah itu. Rakaatan summa tatimmu li nafsiha. Setiap rakaatnya menyempurnakan sholat mereka. Fayusalli, maka sholat siapa itu imam, biha, dengan bagian kedua, rakaatan, pada rakaat. Wa tatimmu, dan menyempurnakan sholatnya li nafsiha, pada waktu itu. Wa yusallimu, dan salam pada setiap shafnya masing-masing biha. Wasani, dan ada pun bagian yang kedua, ayakuna iku yentono apa musuh fi jihatil kiblah. Nah ini yang saya maksudkan tadi, musuhnya di arah kiblat. Fayasifuhum, maka membuat barisan mereka, al-imamu, yaitu imam, shafhaini, menjadi dua bagian. Wa yakhrumu, dan bertakbir ikhram atau berikhram, bihim, dengan salah satu ketika bertakbir, bihim, dengan
Fa idza sajada maka ketika sajada sujud ma'ahu bersamanya ahadun siapa salah satu barisan wa waqafa tetap berdiri sof siapa itu sof al-akharu kang yang lain yakhrusuhum menjaga mereka siapa barisan fa idza rafa'a tatkala mengangkat tangan sajadun maka sujud siapa mereka walahiku dan mereka menyusulnya. Jadi misalnya gini, ini kan safnya kan dibagi menjadi dua dan imam. Ketika imam takbiratul ihram bareng imam takbiratul ihram sambil memegang senjata. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atau sholat duhur. Allahu akbar. Yang belakang tetap siap-siapkah ketika ada musuh mendekat tembak dari mana arah itu. Ketika dia sujud ruku kembali berdiri ganti shaf yang ke belakang mengangkat senjata itu. Jadi rakaat pertama dia mengangkat senjata, rakaat kedua berarti yang belakang. Kemudian dia dapat satu, dia dapat satu. Kemudian menyempurnakan sampai terus. Atau paling gampang itu dia sholat jadi bergantian. Ketika salam bersama-sama. Paham? Wasalisu adapun yang bagian ketiga ayakuna itu yang ta'ono fisiddatin dalam keadaan sangat, dalam keadaan ketakutan, fisiddatil khaufi dalam keadaan takut, wal tihamil harabi dan berkecamuk perang, fayusalli maka sholatlah kaifa amkanahu bagaimana saja mungkin rajilan bagi dengan berdiri auraqiban atau menunggang mustaqbilatil qiblah untuk mengarah ke kiblat au ghairi mustaqbilin laha maupun tidak mengarah kiblat. Ketika sudah genting peperangan boleh kamu pokoknya sholat, nggak tahu mana arah kiblat, arah itu pokoknya sholat sudah memungkinkan. Kalau kita sering melihat YouTube di Palestina sana, ketika bom datang dia tetap sholat sampai selesai.